Perkembangbiakan hewan, IPA kelas 6 SD, tema 1. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan hewan terbagi atas 2. 1. Perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif melibatkan induk jantan dan induk betina, menghasilkan embrio atau calon anak yang tumbuh di dalam telur bercangkang atau rahim induk betina. Perkembangbiakan hewan secara generatif ini terbagi atas 3 cara, yaitu yang pertama bertelur atau ovipar. Yang kedua dengan cara melahirkan atau vivipar. Yang ketiga dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut ovovivipar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif dengan cara bertelur atau ovipar. Zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang telur. Selanjutnya, telur akan dikeluarkan dari tubuh induk betina. Perhatikan pada gambar embrio yang terdapat pada telur yang dilindungi oleh cangkang yang keras oleh telur. Contoh hewan yang bertelur atau ovipar adalah serangga, ikan, burung, katak, dan cecak. Selanjutnya, perkembangbiakan secara generatif dengan melahirkan atau vivipar. Embrio tumbuh berkembang di dalam rahim, yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hewan mamalia sebagian besar adalah melahirkan atau vivipar. Di dalam rahim embrio mendapat makanan hingga siap dilahirkan. Contohnya pada hewan gajah. Yang kedua, paus. Yang ketiga contohnya hewan melahirkan atau vivipar adalah lumba-lumba. Yang ketiga, perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu bertelur dan melahirkan atau disebut ovovivipar. Embrio dibungkus oleh cangkang telur. Telur tidak akan dikeluarkan oleh induknya, tetapi tetap bertahan di dalam tubuh induknya sampai menetas. Anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Apa perbedaan vivipar dan ovovivipar? Pada vivipar atau hewan melahirkan, embrio mendapat makanan dari induknya. Sedangkan pada ovovivipar, embrio atau calon anak mendapat makanan dari dalam telur yang mengandung cadangan makanan, dan telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Contoh hewan yang bertelur dan melahirkan adalah ular boa, hiu macan, kadal, dan kuda laut. Pada kuda laut, telur dari induk betina diberikan dan dipelihara oleh induk jantan sampai melahirkan atau telur menetas di dalam kantong induk jantan dan dikeluarkan oleh induk jantan dalam bentuk anak. Selanjutnya, setelah perkembangbiakan hewan secara generatif, yang kedua adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif hanya melibatkan satu induk. Terjadi pada hewan tingkat rendah,
yaitu hewan yang tidak bertulang belakang, memiliki sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah sederhana, yang merupakan ciri-ciri dari hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif terbagi atas dua cara. Yang pertama, fragmentasi. Yang kedua, pembentukan tunas. Mari kita bahas satu persatu. Perkembangbiakan hewan vegetatif secara fragmentasi adalah perkembangbiakan pada hewan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh tersebut kemudian tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada cacing planaria, lihat pada contoh, cacing planaria memotong bagian tubuhnya yang kelamaan akan menjadi cacing planaria yang baru. Perhatikan video singkatnya. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah pembentukan tunas. Tunas akan tumbuh dari tubuh induk, kemudian melepaskan diri dan berkembang biak menjadi individu dewasa. Contohnya, pada tunas hidra, tunas tumbuh pada bagian tubuh induknya, kemudian melepaskan diri dan tumbuh menjadi individu dewasa. Contoh kedua adalah ubur-ubur.